Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Noel terancam hukuman minimal 4 tahun, mengaku bersalah menerima uang 3,3 miliar rupiah. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang, Noel mengaku bersalah menerima uang 3 miliar rupiah. Noel juga mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Penuntut umumnya juga luar biasa. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku. Gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Dalam sidang perdana ini, Noel menerima surat dari anaknya. Menurut Noel, surat itulah yang menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Tulisannya, love, gitu. Aku bakal kangen ayah. Maaf ya aku jarang nulis surat. Kadang aku kelupaan sama kecapean habis pulang sekolah atau langsung tidur. Aku selalu doain yang terbaik buat ayah. Jaksa KPK mendakwa Noel melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 bersama sejumlah ASN Kemnaker dengan menerima uang 3,3 miliar rupiah dan sepeda motor Ducati Scrambler. Akibat perbuatannya, Noel terancam minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup, sementara denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang juga terdakwa korupsi K3 Immanuel Ebenezer atau Noel menyebut ada satu partai dan satu ormas yang terlibat dalam korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3. Iya, Noel mengancam akan membongkar identitas dari partai dan ormas tersebut. Partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainannya. Partai apa, Mas? Ormas sama partai apa tuh, Bang? Partainya? Senin depan saya kasih tahu partainya dan nama ormasnya. Warnanya deh, Bang. Jangan kasih tahu warnanya dulunya. Yang jelas partai dan ormas. Menurung jangan Aliran uang ada ke sana ya, Mas? Enggak ada keterkaitan itu. Pokoknya nanti akan kita sampaikan partai apa, oke? Ya, ke kasus lainnya pemirsa, sidang lanjutan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, sidang memasuki tahap pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sidang Nadiem Makarim memasuki tahap pembuktian. Sidang ini diawali dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Meski demikian, sidang ini dihadiri langsung oleh Nadiem Makarim yang mengaku kondisi kesehatannya menurun sehingga sidang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Nadiem bersyukur dengan keterangan saksi yang menyebut keputusannya malah menurunkan harga laptop berbasis Chrome. Saksi hari ini menyebut bahwa keputusan Chrome itu malah mengurangi harga laptop, bukannya meningkatkan, jadi malah menghemat. Sidang Nadiem Makarim juga diwarnai oleh perdebatan antara jaksa dan kuasa hukum Nadiem Makarim. Perdebatan itu terjadi karena tim kuasa hukum Nadiem Makarim merekam video dari posisi depan ruang sidang. Hal itu kemudian memicu keberatan jaksa penuntut umum. Jadi pertama, jaksa mengatakan bahwa mereka patuh, mereka tidak pernah patuh. Pemberian alat bukti BPKP ini sudah perintah awalnya. Mohon izin yang mulia, ini sudah membias jauh dari pembicaraan pokok tentang kamera. Artinya keberatan kami yang mulia. Patuh itu sudah dari awal. Tolong kita tertib. Bahkan yang kami berikan kesempatan baru berbicara ya. Gantian dong ngomongnya. Ya sudah, silakan. Dalam kasus ini Nadiem Makarim bersama 3 terdakwa lainnya disebut merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Nadiem juga didakwa memperkaya diri sendiri 809 miliar rupiah. Namun dalam sidang eksepsi sebelumnya, Nadiem membantah dakwaan jaksa dan mengaku dikriminalisasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk kedua kalinya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2014-2016 Sudirman Said memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Ya, Sudirman dimintai keterangan terkait kasus mafia migas. Setelah diperiksa selama 7 jam, Sudirman Said keluar dari gedung Kejagung sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Pemeriksaan Sudirman berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi kasus Petrol. Menurut Sudirman, ia diperiksa tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri SDM tetapi juga sebagai mantan senior Vice President di Pertamina periode 2008-2009. Kepada penyidik, Sudirman menjelaskan bahwa ia kesulitan membenahi masalah mafia migas karena terlalu banyak hambatan. Secara umum saya menjelaskan begini. 2 kali saya mendapat tugas dari negara untuk beberes supply chain, beberes sektor energi, ya, yang publik mengenalnya sebagai membenahi masalah-masalah dengan mafia migas, kira-kira gitu ya. Tapi 2 kali pula saya mengalami hambatan. Karena pada waktu ISC, unitnya sedang berjalan, kemudian terjadi pergantian direksi Pertamina, dan unit itu dilumpuhkan. Akibat unit itu dilumpuhkan, maka terjadilah praktek-praktek yang seperti yang kalian saksikan sekarang. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang dilayangkan oleh Bonatua Silalahi terkait ijazah Capres-Cawapres wajib dilakukan autentikasi faktual. Ya, penolakan gugatan ini disebabkan isi gugatan yang telah dilayangkan dinilai kurang jelas sehingga Bonatua akan memperbaiki isi gugatan dan kembali menggugat ke MK. Gugatan yang dilayangkan oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait kewajiban proses autentikasi ijazah calon presiden dan calon wakil presiden ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Penolakan permohonan ini karena hakim menilai isi gugatan yang telah dilayangkan tidak jelas. Namun Bonatua menanggapi penolakan gugatan ini sebagai kabar baik karena ia memiliki legal standing dan bisa mengajukan gugatan ulang. Hakim memutus, ya memang apa ya, kita harus patut hargai pendapat hakim. Namun ada good newsnya adalah bahwa saya selaku pemohon adalah orang yang tepat, tidak ditolak. Artinya legal standing saya sudah terpenuhi. Dan kedua adalah bahwa selaku subjek yang saya uji juga itu tepat di sini di Mahkamah Konstitusi, tidak ditolak juga. Kendalanya adalah cuma satu, yaitu saya itu di permohonan saya tidak diterima dengan alasan formil, secara formil, obskur, kurang jelas ya. Artinya permohonan yang saya susun itu dianggap tidak begitu jelas ditanggap oleh hakim. Dan ini good newsnya lagi bahwa ya berarti saya tinggal mengajukan lagi nanti. Sebelumnya Bonatua melayangkan gugatan ini untuk memastikan ijazah calon presiden dan calon wakil presiden terbukti asli dan autentik. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Oki Mahendra, Ari Setiawan, iNews melaporkan.